Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan tarot secara umum untuk semua orang yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk perorangan. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silahkan personal reading, konsultasi, private ya, pribadi dengan saya, dan untuk caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Dan kalau seperti biasanya saya itu kalau general reading kan tanpa judul, tanpa tema. Kali ini saya mau berikan judul atau saya berikan tema ya. Kita mau lihat kali ini keadaan atau situasi, kondisi atau kabar seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Seperti itu. Kita mau lihat. Ini bacaan general ya. Energinya banyak orang rame-rame. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang yang terbaca bukan energi kalian, bukan satu keadaan yang kalian alami, bukan seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi, mengasumsikan, dan mempersepsikannya. Maka dari itu tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip supaya kalian memahami sepenuhnya, supaya tidak salah paham ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dukung ya. Dukung channel ini dengan like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Kita mulai untuk melihat seseorang ini siapa. Bagaimana sih orangnya ya. Sesuaikan ya teman-teman, apakah ini kalian atau ini adalah seseorang yang kalian pikirkan. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi dia juga energi kalian. Kita lihat ya. Bentar. Saya mau shuffle lagi supaya lebih srek ya. Oke. Kita lihat teman-teman, siapa energi-energi yang ketarik. Saya ambil yang jatuh teman-teman, jadi saya nggak ambil acak. Orang ini adalah yang kalian itu mungkin nggak tahu ya, sedalam apa perasaannya kepadamu. Bagaimana perasaan dia kepadamu. Ada yang sifatnya itu tersembunyi atau mungkin tertutup ya. Tidak mengatakan secara langsung atau mungkin kalian hanya mengira-ngira ya. Jadi kalian belum tahu pasti perasaan orang ini sama kalian ya. Dan orangnya memang orang yang tertutup, tidak menunjukkan bagaimana sih sebenarnya perasaan dia yang sesungguhnya, karena di sini not showing true feeling. Apa yang sebenarnya dia rasakan ya kepada kalian itu tidak disampaikan. Padahal di sini ada I like you ya. Ini tadi Mas ya. Silakan di zoom dan di pause kalau kalian ingin lebih jelas lagi. Oke. Tapi orang ini sebenarnya pada dasarnya adalah I like you. Dia suka sama kalian. Someone like you. Romance is blooming. Dia menyukai kalian ya. Ada di sini yang saya merasakan orang-orang ini adalah orang-orang yang kadang-kadang secara gestur atau mungkin omongan atau apapun itu seperti menggoda ya. Menunjukkan bahwa dia itu memang suka sama kalian walaupun beberapa ya, nggak semua, itu memang belum menyampaikan. Kita lihat ya. Atau memang sengaja tidak disampaikan. Ini 2. Oke, nggak apa-apa. Love, ya, unconditional love. Orang ini walaupun tidak menunjukkan perasaan aslinya ya, yang ditunjukkan mungkin hal yang lain. Tapi orang ini sesungguhnya adalah cinta sama kalian. Love, ya. Di sini ada ketulusan cinta sebenarnya ya. Tapi di balik itu mungkin orangnya juga orang self love. Jadi orang yang menjaga dirinya dari perasaan-perasaan cinta yang berlebih. Karena apa? Orang ini sebenarnya semangatnya, passionnya ya kepada kalian dan hanya kepada kalian itu luar biasa ya. Ada kasih sayang dan attraction di sini. Jadi orang ini mungkin ya beberapa secara attraction tidak terlalu menunjukkan tindakannya ya bahwa dia cinta. Tapi orang ini sebenarnya selain kalian juga ada yang dia sukai ya, mungkin beberapa, nggak semua, mungkin ya, karena di sini ada many option, nggak hanya kalian ya. Dan di sini saya melihatnya orang ini masih belum menentukan siapa yang paling dia cintai, seperti itu. Satu lagi ya,
Jadi apakah dia tidak cinta sama saya? Cinta. Kalau cintanya cinta. Ada di sini beberapa ya. Bahkan ada ya orang kalau semakin cinta malah semakin menghindar. Karena apa? Untuk membatasi dirinya supaya nggak kebablasan ya, supaya cintanya tidak terlalu mendalam. Karena saya rasa di sini orang ini sudah mulai merasakan perasaannya yang terlalu dalam sama kalian. Beberapa menarik diri untuk menetralisir supaya jangan sampai terlalu dalam perasaannya kepada kalian. Itu, kita lihat bottomnya. Clock, need time. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, orang-orang yang menghindar ini terutama ya, dengan berjalannya waktu, orang ini benar-benar takut kalau seandainya dia tidak segera mengungkapkan perasaannya, tidak segera mengikat atau menyampaikan perasaannya kepada kalian, itu takut justru kalian menghindar ya, menghindar atau mungkin kalian malah nolak, malah milih yang lain. Di sini ada ketakutan yang saya rasakan. Kemudian di sini ada yang namanya hubungan kalian itu banyak yang apa ya, dari waktu ke waktu itu, semakin lama semakin, dalam ya, otomatis semakin lama semakin dalam. Tapi di sini saya juga melihat ya, bahwa kalau memang, awalnya dia yang mengejar ya, kalau beberapa dari jadi gini, ada pihak yang mengejar, lama-lama itu kayak, eee, yang ngejar jadi nggak ngejar, akhirnya yang satunya balik mengejar, kayak film India, modelnya seperti itu. Ada juga beberapa yang seperti itu. Jadi begini teman-teman, kalau saya menyampaikan ini adalah hanya beberapa energi saja, ya mohon maklum karena ini adalah general reading, energinya bisa macam-macam dan banyak ya. Jadi yang saya bacakan itu yang dominan-dominan ya, yang ketarik otomatis yang dominan. Mungkin tidak semua dari kartu ini semuanya cocok plek ketiplek sama kalian, mungkin hanya beberapa bagian kartu saja yang bisa cocok ya. Karena ini adalah general bukan personal, belum tentu untuk kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Orang ini adalah ini ya. Ini bisa kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Yang jelas ini masih terselubung ya. Apakah memang ada not showing true feeling ini? Apakah dia memang benar-benar mencintai? Apakah dia itu memang hanya mencintai kalian? Coba kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu itu sebenarnya seperti apa ya? Kenapa untuk soal yang lain-lainnya nanti kita ngikutin aja ya. Kita lihat dulu perasaan dia. Energi dia kepadamu sebenarnya bagaimana ya? Kita lihat. Energi dia kepadamu seperti apa? Ya, energi dia kepadamu sebenarnya seperti apa? Kalau dibilang, ini cinta bertepuk sebelah tangan saya kira enggak ya. Saya lihatnya sama-sama suka, cuman mungkin ada beberapa yang memang avoiding a conversation call ya. Masih ada yang, melakukan pembatasan ya. Cinta tapi gengsi, cinta tapi jaim, ada di sini ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat yang paling banyak adalah kenapa dia seperti itu. Ada banyak yang di sini itu energinya ketarik adalah orang-orang yang menjaga perasaannya sendiri ya, mau di titik aman, tidak mau, kebablasan cintanya ya. Saya nggak tahu kalian konsep hubungannya seperti apa, mungkin ada yang memang kalau memang terlalu dalam itu justru lebih beresiko. Ada hubungan-hubungan berisiko di sini ya. Kita lihat ya, sebenarnya bagaimana energi dia kepadamu. Energinya dia itu bersemangat, kalian adalah semangatnya ya. Bagaimanapun kalian ya pola hubungannya, pola komunikasinya, yang jelas sebenarnya kalian itu adalah, eee, semangat ya, passion passion untuk dia. Bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan gairahnya dia ya, bisa membahagiakan dia ya. Energi dia kepadamu seperti itu. Dan di sini sebenarnya dia ini pingin selalu dekat denganmu, selalu pengen ketemu sama kamu, ya. Ada energi rindu kalau dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kalian. Kita lihat lagi. Saya hari ini pengen baca yang simple teman-teman, ya, dengan judul. Oke, teman-teman, cinta ini saya lihat, ya, ada beberapa yang sudah mulai toksik, ya. Artinya apa toksik? Toksik itu racun.
Ya, jadi cintanya beracun. Mungkin ada keposesifan, ada saling melekat, melekatnya terlalu dalam, saling tarik-menarik ya. Maka dari itu mungkin, bagaimana dia menyikapi atau bagaimana energi dia kepadamu. Saya nggak tahu ya, entah kalian, entah dia ya. Di sini yang lebih posesif ya, yang lebih obsesi. Ada obsesi di dalam hubungan ini sehingga hubungannya, eee, dia merasakan ya energi-energi melekat yang terlalu erat ya, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Tapi apakah itu artinya nggak cinta? Cinta tetap ya, cinta tetap. Lanjut. Bagaimana energi dia kepadamu ya. Sebenarnya dia itu ingin selalu gini. Dia merasakan saat dia terpuruk ada kalian. Saat dia butuhkan kalian ada ya. Maka dari itu mungkin pilihan utamanya masih di kalian. Walaupun mungkin banyak yang suka sama dia, banyak yang pilihan ya. Maksudnya bukan hanya kalian mungkin ya di dalam hatinya. Mungkin ya. Nggak ada yang pasti di kartu tarot ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian sesuaikan dengan kenyataannya ya, realitanya yang kalian jalani bersama orang ini ya. Kalian lebih tahu ya. Karena saya bacanya itu umum sekali, bukan hanya untuk kalian. Dan di sini saya melihat ya, energi dia kepadamu, dia itu merasa kalian banyak berjasa dalam hidupnya. Ya, banyak kenangan-kenangan yang sulit dia lupakan, banyak kebaikan yang sulit dia abaikan dari kalian, ya. Kalau begini ya jelas dia suka sama kalian, ya, suka. Tapi perasaan itu ya just hanya perasaan kalau tanpa tindakan nyata, ya. Energi dia kepadamu. Ya. Hatinya hanya dirimu. Walaupun di sini terutama untuk yang tanpa komunikasi masih komunikasinya sedang tidak baik-baik saja. Dia melekat padamu walaupun di sini energinya tidak selalu menetap ya. Menetap dalam artian energi ya, perasaannya tidak hanya kamu saja yang dia pikirkan ya. Bisa juga pekerjaan atau hal yang lain. Perasaannya pun juga tidak hanya kamu tok 24 jam 7 hari ya. Enggak. Tapi dia juga memikirkan hal yang lain. Saat dia memikirkan hal yang lain, dia mungkin tidak teringat padamu. Tapi apakah dengan begitu dia melupakan kalian? Tidak. Walaupun di sini kalian yang tanpa komunikasi ya, mungkin lagi marahan, pikirannya banyak tertuju hanya kepadamu ya, banyak tertuju padamu. Walaupun tidak semuanya hanya untuk mutok ya. Dan di sini saya melihatnya, energi dia saya merasakan ada energi kangen, energi hasrat, gairah ya. Walaupun di sini ada energi melekat. Ini energi yang negatif ya. Saya nggak tahu di antara kalian apakah kalian masuk ke dalam hubungan bersegi-segi ya. Itu yang membuat berat ya. Itu yang membuat berat. Pada prinsipnya orang ini sayang kepada kalian ya. Pikirannya sering tertuju kepada kalian dan dia tidak akan pernah melupakan kenangan dan kebaikan kalian ya kepada dia. Dan saat ini, saat kartu ini ditarik, dia sedang kangen sama kalian. Oke, lanjut ya. Kita lihat apa lagi nih? Kita lihat secara umum ya. Kalau sudah kita lihat yang namanya energi dia ya, perasaannya sudah ya. Kita lihat kondisi dia saat ini seperti apa, bagaimana kabarnya dia. Terutama untuk kalian yang mungkin ya sedang tidak berkomunikasi atau komunikasinya jarang-jarang, itu terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga ketarik energi orang-orang yang memang sedang kalian pikirkan seperti ini energinya ya, yang seperti ini ceritanya. Kita lihat situasi kondisi dia ya, kabar dia saat ini, saat kartu ini ditarik, itu seperti apa. Bagaimana kabar dia? Kabar dia saat ini. Saat ini. Kalau saya merasakan ya, kalau kalian tidak memikirkan orang ini terlalu dalam, saya lihat orang ini yang memikirkan kalian terlalu dalam. Jadi mungkin itu yang membuat kalian mungkin yang ingin mengabaikan orang ini, ingin melupakan orang ini nggak bisa. Karena apa? Orang ini yang sering memikirkan kalian. Jadi secara energi ya, itu sulit untuk bisa memutuskannya. Ya, memutuskan energinya, ikatan batinnya, ikatan koneksi secara jiwanya. Oke, kita lihat bagaimana kabar dia saat ini. Ya.
Kabar dia berusaha melupakan masalah di antara kalian. Ya, berusaha melupakan masalah di antara kalian dan dia berusaha fokus untuk hal-hal yang lain. Ya, kemudian di sini, tapi nggak bisa dipungkiri karena rasa kangennya yang terlalu besar dan perasaannya yang dalam kepada kalian. Di sini ada Six of Cups, ya. Dia tidak semudah itu melupakan karena kenangan bersama kalian terlalu banyak. Oke, simple loh. Lanjut ya. Kita lihat bagaimana kabar dia saat ini. Saat ini dia kangen, ya. Walaupun dia berusaha mengalihkan dengan hal lain, tapi dia tetap kangen, ya. Queen and Pentacles. Saya melihatnya di sini orang ini sangat khawatir sama kalian. Kabarnya itu dia sangat mengkhawatirkan kalian, terutama dari hal yang sifatnya kebutuhan, ya. Contoh kebutuhan secara materi, perhatian dan sebagainya, ya. Dia sebenarnya sosok seseorang yang sebenarnya walaupun dia mungkin jaim, gengsi, tapi hati dan pikirannya itu sangat care sama kalian, ya. Dia khawatir kalian tidak terpenuhi kebutuhannya, ya. Jadi dia benar-benar memikirkan kalian. Kita lihat ya. Bagaimana kabar dia? Saya melihat di sini orang ini menunggu, ya. Menunggu apa? Ya. Menunggu situasi kondisi sampai saat yang tepat. Dia sebenarnya ingin memulai kembali komunikasi dengan kalian. Ingin memulai hubungan yang baik lagi dengan kalian. Saya lihatnya seperti itu. Ya, jadi keinginannya besar, pikirannya, perasaannya banyak tertuju kepadamu, walaupun dia sudah mengalihkan pikirannya, tetap saja hanya dirimu yang selalu hadir. Kita lihat. Oke, King of Pentacles. Orang ini adalah seperti yang saya bilang sebelumnya, orang ini sangat khawatir, sangat perhatian, care, ya, aware sama kebutuhan-kebutuhan kalian. Mungkin memang sebelum-sebelumnya orang ini banyak memenuhi kebutuhan kalian, ya. Atau orang ini itu apa ya? Nggak ingin kalian itu kekurangan, ya. Orang ini walaupun dia tidak memberikan, mungkin mensupply, ya, mensupport secara materi, mungkin secara perhatian atau apapun. Jadi saya lihat sekilas di sini orang ini adalah orang-orang yang memang jaim, gengsian, tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya, padahal dia di dalam hati dan pikirannya itu banyak memikirkan, mengkhawatirkan, ya. Pada prinsipnya dia ingin menjaga, ingin membuat kalian itu nyaman, terpenuhi, ya. Tapi sekali lagi, orang ini entah kalian itu punya energi snake ini, ya. Energi snake itu adalah energi ketiga. Belum tentu orang lain atau orang ketiga, tapi ada hal-hal yang sifatnya itu mungkin pekerjaan, ya, keluarga, yang sehingga kalian itu tidak bisa sering ketemu, sering komunikasi atau secara lancar berhubungan. Saya merasakan seperti itu, ya. Jadi kalau dilihat bagaimana kondisi dia, ya. Dia di sini melakukan hal-hal yang seperti biasanya dia lakukan, ya. Dan dia tetap melakukan hal-hal yang menjadi target-target dia, ya. Contohnya ya, di dalam hal keuangan, pekerjaan, ya, itu tetap dia lakukan. Tapi di sini dia melakukannya itu dengan sebentar. Saya melihatnya dia melakukannya dengan apa ya? Kayak sesuatu rutinitas yang harus dijalanin, ya. Dan di sini dia memang masih berusaha percaya atau masih berusaha untuk saya nggak mau terlalu terfokus sama kalian, ya, terfokus sama kamu, ya. Saya harus bisa menyeimbangkan sisi kehidupan saya yang lainnya, bukan hanya asmara saja. Apakah sejatinya memang dia bisa seperti itu? Dia berusaha, belum tentu dia bisa. Jadi orang ini memang sama kalian secara hati, pikiran, emosi, banyak yang ketarik energinya menuju kalian, ya. Jadi walaupun dia kerja, pikirannya ya kayak lagu lama ya, mau makan ingat kamu, mau ngarit ingat kamu, ya, mau beca ingat kamu, ya, gitu-gitu, ya. Jadi orang ini selalu teringat kalian, ya, seakan-akan dia di sini malah merasakan, "Kenapa ya aku selalu teringat kamu ya? Apakah karena, sebegitu besarnya?" Enggak, kalau saya lihat memang kalian terkoneksi secara jiwa, secara emosi, ya.
dan sulit memang untuk bisa melepaskan satu sama lain. Ya, kondisi dia sekarang saat ini seperti ini, selalu teringat padamu ya, walaupun dia sudah berusaha untuk mengalihkan dengan hal yang lain. Oke, ya. Kita lihat ya, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan untuk kalian dan untuk hubungan ini ya. Kalau cuman perasaan niat-niat ininya oke lah ya, namanya kartu tarot cuman lihat energi ya. Bukan melihat seperti TV yang mau apa ya, melihat tindakan nyatanya apa ya, pasti enggak ya, enggak ada yang seperti itu kalau di tarot ya. Jadi di sini kita mau lihat ya, sebenarnya dia inginnya apa dalam hubungan ini ya. Sekali lagi, ini kalian terhubung dengan seseorang yang jaim, yang gengsian, walaupun cinta tidak menunjukkan ya. Tapi mengkhawatirkan dan pikirannya selalu tertuju sama kalian ya. Agak munak-munak ya, munafik ya. Coba kita lihat ya, sebenarnya keinginan dia dalam hubungan ini apa? Keinginan dia dalam hubungan ini apa? Ya. Keinginan dia dalam hubungan ini apa? Keinginan dia dalam hubungan ini apa? Keinginan dia dalam hubungan ini apa? Children. Ada banyak di sini yang ingin punya anak sama kalian, atau ingin membesarkan anak bersama, ya, atau ingin di sini dimanjakan, ya, dimanjakan oleh kalian seperti seorang anak yang selalu bisa bermanja-manja, ya, ingin diceriakan, ingin ditemenin. Gimana sih energinya anak kecil ya? Ingin diajak main-main, ya, manja-manja. Saya lihatnya seperti itu. Itu keinginan dia dalam hubungan ini. Kita lanjut ya. Apa keinginan dia dalam hubungan ini? True love. Dia ingin memastikan apakah hubungan ini memang hubungan ini bisa dibawa ke jenjang, maksudnya bisa long term, bisa jangka panjang ya, karena dia berharapnya ya kalian adalah cinta sejatinya. Ya, makanya orang ini jatuh cinta banget sama kalian tapi tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan. Kenapa sih dia kok nggak menunjukkan? Karena bukan tipikalnya ya. It is safe for you to love. Dia merasa bersama kalian itu merasa aman dan nyaman ya, merasa nyaman dan aman. Very soon. Dia ingin segera menuju kepada kalian dan lebih mengenal satu sama lain. Beberapa di sini yang sudah berpisah ya. Yang sudah berpisah sebenarnya di sini oke. Ada yang memang masih beberapa, walaupun beberapa memang ingin segera datang, tapi beberapa masih ngambek ya. Yang masih blokir, yang masih membatasi komunikasi, masih nggak pingin. Kenapa nggak pingin? Ya nggak pingin aja. Karena di sini juga nggak ada penjelasannya, saya nggak mau ngarang ya. Seperti itu sih, ya. Berarti, apakah dia serius ya? Kalian sesuaikan ya teman-teman, kondisi kalian. Apakah dia kalau dia serius sama kalian, apakah ya memang memungkinkan keadaannya? Itu sih. Karena beberapa di sini saya lihat, walaupun dia serius sekalipun sama kalian, ada beberapa yang nonton ini, kondisinya tidak memungkinkan untuk kalian bersama, untuk tetap serius dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Saya rasakan seperti itu. Jadi untuk kalian yang memang posisinya ya, kondisi kalian, keadaan kalian itu memang bisa menyatu, saya kira orang ini serius ya. Ya, sebenarnya pada prinsipnya orang ini serius, tapi tolong disesuaikan. Kalau memang seserius apa, kalau memang mamanya ya contoh, sama-sama punya pasangan, mau serius kayak apa? Ya enggak sih? Kita harus tetap pakai logika. Ya enggak? Seperti itu. Oke, sampai sini cukup ya. Apalagi yang mau dilihat? Ya. Apalagi yang mau dilihat? Enggak ada. Bagaimana saya menyikapi orang ini? Ya nyantai aja sih ya. Wong orangnya juga nggak ada niatan buruk, nggak ada niatan buruk. Apakah ada orang lain? Ya, apakah ada orang lain? Kalau memang kalian sudah tahu, ya, beberapa di sini sebenarnya sudah tahu dia ada orang lain atau enggak, dan kalian sudah yakin, ya. Saya merasakan kalian sudah yakin kalau memang orang ini memang bukan tipikal orang yang suka ganti-ganti pasangan, ya. Kalian sudah yakin kok, dan kalian tahu orang ini nggak ngapa-ngapain, ya hanya sama kalian, ya. Kalau memang kalian sudah tahu, ya sudah berarti nggak usah dilihat di tarot lah. Ya, orang ini punya ini selingkuhan, bolak-balik ini player, ya sudah. Tapi pada dasarnya kalau memang ini cocok untuk kalian dari awal ya hingga
kartu yang pink ini ya, orangnya memang seperti itu dan hubungan kalian seperti ini, orangnya sebenarnya cinta ya. Ada beberapa hal atau beberapa faktor ya, terutama adalah faktor gengsi dan jaim untuk mau menunjukkan ya, untuk mau menunjukkan. Itu karakter, nggak bisa. Kayak saya takut coro, takut kecoa. Kenapa kok takut? Lah memang takut gitu loh ya. Jadi itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Kalau orang jaim, orang gengsi, orang pemarah, ya memang itu karakternya, ya. Dan yang terbaca di sini hanya itu. Saya nggak mau ngarang supaya kalian bahagia ya, nonton bacaan saya, enggak. Yang ada saya bacakan. Jadi silakan kalian sendiri yang menyesuaikan karena ini general, bukan personal. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Saya nggak mau membuat kalian terhalu-halu padahal bacaannya nggak kayak gitu. Kebohongan publik ini males aku ya. Nggak mau. Bukan sok-sok jujur. Lah memang nggak ada lah siapa ngarangi. Gimana cara ngarangnya? Supaya kalian seneng. Nggak usah ya. Repot nanti. Oke. Jadi sarannya apa? Terima saja, ya jalani saja. Kalau yang ngambek gimana? Yang ngambek, wong dasarnya orangnya seneng. Kalau orangnya seneng ya mungkin itu fase di mana dia ngambek. Kalau saya yang hubungi dulu gimana Bunda? Ya nggak ada masalah karena orang ini sebenarnya berharap, ya. Karena dia nggak bisa menurunkan egonya. Ya monggo saja. Nanti saya dipandang gimana? Itu masalahnya bukan lagi di dia, ya, tapi di kalian sendiri. Ya, dia jaim, kalian jaim nggak ketemu. Terus mau sampai kapan? Ya teruslah seperti itu dan hubungan kalian nggak akan bisa baik. Gitu aja kan? Gitu. Jadi apakah orang ini bisa dipercaya? Kalau secara energi ya, niat, perasaan dan lain sebagainya, baik sih orangnya ya. Tapi silakan kalian sesuaikan dengan kenyataan. Kenyataan harus lebih dipercaya daripada hal-hal yang sifatnya energi seperti ini ya. Gitu sih. Oke, kemudian kita mau lihat ya. Kalau itu saran dari saya ya, dari saya. Kalau mau bersatu saling menurunkan ego. Saya sudah turunkan sampai nggak karu-karuan ini egonya. Ya berarti kan kalian nggak nyaman. Kalau nggak nyaman ngapain kalian meneruskan dengan seseorang yang walaupun cinta tapi kalian nggak nyaman. Buat apa? Ya Kak. Jadi pilihan hidup kita itu di tangan kita, bukan tergantung bagaimana orang lain kepada kita. Itu harus kalian camkan. Kita lihat pesan dari kartunya ya. Pesan dari kartunya. Saran dari kartu apa? Saran dari kartunya apa? Saran dari kartu. Saran saya, saran kartu ya, bisa diambil, bisa tidak diambil ya. Ini hanya masukan saja, bijak-bijak dalam mengasumsikan, mempersepsikannya, bahkan mungkin juga dalam menyikapi saran-saran yang ada dalam video ini. Kita lihat ya. Saran untuk kalian semua dari kartu. Baik yang masuk ataupun nggak masuk ya. You are limitless. Kalian itu tidak terbatas. Kalian tidak dibatasi oleh apapun. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dalam menentukan sikap, menentukan langkah, menentukan pemikiran kalian itu dari kalian sendiri, ya. Jadi kalian itu tidak ada yang membatasi untuk melangkah sebenarnya, ya. Contohnya, lah saya putuskan dia nggak mau. Lah Mas Yo nggak mau. Lah wong kalian juga nggak mau terus kok. Ya kenapa kalian bingung? Kalian tidak ada yang membatasi. Ini hidup kalian, ini jiwa kalian. Kalian yang berhak sendiri. Berhak bahagia, berhak memilih, ya kan? You can do anything you choose, ya. Kalian bisa memilih apapun, bisa melakukan apapun yang kau inginkan, yang kau pilih. Intinya seperti itu. Jangan tergantung, lah dia begini dan begitu, ya dia biarin ya, mau jaim mau apa yang penting kalian gimana. Kalau kalian merasa nyaman perjuangkan, kalian nggak merasa nyaman, merasa berjuang sendiri dia nggak ada effort setelah ditunggu-tunggu sekian lama, ya wis. Kalau kalian tetap menunggu dia dengan rasa kecewa, ya salahmu dewe ya. Jadi salahnya kalian sendiri. Kenapa harus seperti itu? Ya karena dia, nggak ada karena dia teman-teman. Karena kalian. Ya, terkadang gini, kenapa kita kok disalahkan terus ya Bunda? Loh, sekarang logika saja lah. Kenapa kita berharap orang lain mengikut seperti keinginan kita, ya?
Kalau kalian punya keinginan, wujudkan sendiri. Kalau kalian tidak mau, batasi supaya orang lain tidak mengecewakan kalian, ya. Dan jangan terlalu menyalahkan pihak di luar diri kalian atas apa yang kalian alami. Oke, jadi saya kira itu saja sih bacaan kali ini. Cukup singkat, padat, jelas ya. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe, terutama kalian yang baru bergabung ya. Tiba-tiba menemukan video ini bukan kebetulan, berarti ada pesan semesta yang penting untuk kalian ya, termasuk salah satunya ini ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru, kalian bisa langsung nonton. Ini general ya, energinya timeless, nggak berbatas waktu. Saat kalian menonton masih berlaku ya. Kecuali kalau kalian ngulang-ngulang ini ya, besok diulang lagi video ini lagi, nggak bisa, nggak gitu juga ya Ferguso ya. Jadi nggak gitu konsepnya. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini ya, karena ini semuanya bacaan saya general. Dan untuk personal reading, bacaan untuk kalian sendiri ya, permasalahan kalian sendiri, energi seseorang yang kalian pikirkan sendiri ya, itu dengan personal reading. Caranya adalah mendaftar dulu ya. Mendaftar di admin saya namanya Kak Flori, nomornya Kak Flori, WA-nya ada di bawah video ini di deskripsinya. Ketiknya daftar tarot saja ya, daftar tarot tok wis, jangan hai Kak, jangan, nggak usah ya. Daftar tarot supaya ditanggapi. Nanti akan diberikan tata caranya bagaimana personal reading. Semuanya dibaca dengan seksama, dipahami dan diikuti caranya sudah tercantum dengan jelas ya. Pembacaan di saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call. Seperti ini, lihat tangan saya bagaimana kartunya jatuh ya. Dan pertanyaan apapun silakan tanyakan ke saya sesuai batasan yang sudah diterapkan di aturannya ya. Mau 10, 100 nggak apa-apa. Pokoknya durasinya cuma ada 2 pilihan, 15 menit dan 30 menit ya. Dan jam kerja saya jam 15 sampai jam 20 ya. Dan untuk pembacaan pelaksanaannya ya, kalau sekarang ini dalam tanggal mulai besok ya, mulai besok tanggal 17 mungkin sampai tanggal 20 ya, 5 hari kemudian saya masih libur, saya mau ke Bali ya, saya masih libur. Tapi kalau yang untuk daftar monggo silakan, supaya pada saat saya sudah datang ya, saya sudah bisa membacakan, slotnya itu sudah ada ya. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat segera slotnya ya. Jadi kalau kalian nunggu Jumat ya mungkin bisa minggu depannya lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman, saya sudah sampaikan semuanya secara singkat, padat, jelas. Semoga banyak yang bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya, sehingga bacaan ini bisa berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang menonton video ini ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye bye.